Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman yang saya muliakan, hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya, salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersama kitab Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikami karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dan bagi antum yang pegang kitab, kita masih di halaman 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Telah berkata penyusun kitab ini, kata beliau, wa hasilul amri, kita kembali ke alinea tersebut ya. Konklusi perkaranya, kata beliau, kesimpulannya, alhasil annallaha ta'ala anzala ala nabiyhi al-kitaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada nabinya al-kitaba, yaitu Al-Quran,
wa bayyana fihi, dan bayyana, Allah telah menjelaskan, fihi, di dalam Al-Quran atau Alkitab tersebut, lil ummati, untuk umat ini, menerangkan apa? Ma yahtaju ilaih, apa-apa yang dibutuhkan, min halalin wa haramin, dalam penjelasan mana yang halal dan mana yang haram. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in, yang artinya, dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitaba, kitab ini yaitu Al-Quran, tibyanan, sebagai penjelasan, likulli syai'in, bagi segala sesuatu. Qala Mujahid wa ghairuh, telah berkata Al-Imamu Mujahid rahimahullah dan juga yang lainnya, makna daripada tibyanan likulli syai'in ay likulli syai'in umiru bihi au nuhu anhu, penjelasan bagi segala sesuatu yang diperintahkan dan segala sesuatu yang dilarangkan. Mana yang diperintahkan sudah dijelaskan dalam Al-Quran, mana yang dilarang sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Dan wa wakkala bayana ma ushkila min at-tanzili ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga selain Allah menurunkan Al-Quran sebagai tibyanan likulli syai', juga Allah mendelegasikan, wakkala, mendelegasikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ma ushkila minat tanzil, apa-apa yang iskal, apa-apa yang sulit difahami, maka penjelasannya itu didelegasikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama mengatakan Al-Quran itu butuh kepada as-sunnah. Al-Quran itu butuh kepada as-sunnah, tidak sebaliknya. Karena memang Rasul itu diutus adalah untuk apa? Menerima pendelegasian dari Allah untuk menjelaskan apa-apa yang iskal daripada Al-Quran. Kama qala ta'ala wa anzalna ilaika dzikra, dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad az-dzikra, Al-Quran ini. Untuk apa? Litubayyina linnas, litubayyina, agar engkau jelaskan, linnasi, kepada manusia, manuzzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka berupa Al-Quran ini. Maka kata Al-Imamu Ibnu Rajab Al-Hambali, wa ma qubida sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Nabi itu qubida, diwafatkan, hatta akmala lahu wa li ummatihi ad-din, sehingga Allah telah menyempurnakan bagi nabinya, wali ummatihi, dan bagi umatnya, ad-din, agama ini. Tidaklah Nabi itu wafat kecuali artinya agama ini telah sempurna. Walihada, oleh karena ini, anzala alaihi bi Arafah, Allah telah menurunkan kepada Nabi Muhammad bi Arafah, di padang Arafah, di tanah Arafah, qabla mautihi bimuddatin yasirah, sebelum wafatnya Rasulullah. Ada keterangan mengatakan 3 bulan sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum,
wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, yang artinya pada hari ini, hari di mana turunnya ayat ini, yaitu di hari Jumat ba'da asar, saat Nabi sedang wukuf di Arafah, Allah turunkan ayat ini, yang mana ayat ini memproklamirkan akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum, dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku, wa raditu, dan aku ridho, lakum untuk kalian al-Islam, Islam ini, dinan sebagai agama. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah ngebahas sebuah pertanyaan yang diangkat oleh sebagian orang, bahwa para sahabat Rasulullah yang wafat sebelum turun ayat ini, apakah itu artinya mereka wafat di atas agama yang belum sempurna? Apakah itu artinya mereka wafat di atas agama yang tidak sempurna, sehingga itu artinya aib atas mereka? Dan apakah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wafat setelah turun ayat ini, artinya mereka kemuliaannya di atas kemuliaan para seniornya, as-sabiqun al-awwalun? Kemarin sudah kita jawab dengan mengutip penjelasan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bahwasanya tidak seperti itu logikanya. Jangan sampai kita mengatakan para sahabat Rasul yang keislamannya itu setelah turun ayat ini itu lebih mulia daripada para sahabat yang wafat sebelum turun ayat ini. Contoh kemarin sudah kita angkat, ya, paman Rasul yang bernama Hamzah radhiyallahu anhu. Beliau gugur di medan perang di tangan Wahsy, ya. Dan Wahsy itu kemudian ba'da fathi Makkah, setelah pembebasan Makkah dia masuk Islam. Pertanyaannya, mana yang lebih mulia antara Hamzah dengan Wahsy? Dengan bersandarkan kepada ayat ini, dengan bersandarkan kepada narasi bahwasannya setelah turun ayat ini maka Islam telah sempurna, maka apakah artinya orang-orang dari kalangan sahabat Rasul yang wafat sebelum ayat ini turun mereka meninggal di atas agama yang tidak sempurna, sedangkan orang-orang dari kalangan para sahabat yang wafat setelah turun ayat ini mereka berada di atas agama yang sempurna? Maka tidaklah demikian. Apalagi kalau potretnya adalah antara Khadijah, Hamzah yang wafat jauh sebelum ayat ini turun, dibandingkan dengan Wahsy yang mana dia adalah orang yang telah membunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Sampai-sampai Nabi ketika Wahsy datang menghadap menyambut dakwah Rasul dengan menyatakan keislamannya, dan itu terjadi setelah Fathu Makkah, Nabi sampai mengklarifikasi, apakah ente Wahsy? Dijawab oleh Wahsy, betul wahai Rasul, saya adalah Wahsy. Ente yang membunuh paman saya Hamzah? Betul wahai Rasulullah. Apa kemudian kata Rasul? Hal tastati'u an tughayyiba wajhaka anni? Bisa enggak ente sembunyikan wajah ente dari saya? Artinya saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, kita tidak boleh memponis bahwasannya Islam sebelum turun ayat ini belum sempurna. Tetapi kita harus mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan ayat ini. Kata beliau, Islam itu semenjak baru turun itu adalah sudah merupakan agama yang sempurna.
Tetapi kesempurnaan Islam sebelum turun ayat ini adalah kesempurnaan yang terbatas pada hari itu. Sedangkan kesempurnaan Islam setelah turun ayat ini adalah kesempurnaan kamalun ila yaumil qiyamah, kesempurnaan yang abadi sampai hari kiamat. Jadi Khadijah radhiyallahu taala anha, istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan setelah wafatnya beliau tetap disanjung-sanjung oleh Rasulullah sampai mengundang kecemburuan istri Rasul yang lain. Dan beliau, ibunda kita Khadijah, wafatnya adalah jauh sebelum turun ayat ini. Maka kita katakan beliau wafat di atas agama yang sempurna, yang kesempurnaannya terbatas pada hari itu. Ini jawabannya. Kemudian saudaraku ikhwatul iman, hadani Allah wa iyyakum. Apa bedanya akmaltu dengan atmamtu? Al-kamal wat tamam. Mal farqu bainahuma? Ketika Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, dalam urusan agama Allah mengatakan akmaltu lakum. Sedangkan dalam perkara nikmati, nikmatku, Allah mengatakan atmamtu alaikum nikmati. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Para masyayikh, para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa ketika Allah memilih redaksi akmaltu yang artinya sempurna untuk perkara agama, dan ketika Allah memilih atmamtu yang artinya telah aku sempurnakan untuk perkara nikmat, ini adalah bahwa kata para ulama secara asal agama-agama itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu setelah turun ayat ini maka hilanglah potensi keterkurangannya. Yakni setelah turun ayat al-yauma akmaltu lakum, maka kesempurnaan itu adalah telah lengkap dan tidak perlu ada penambahan. Itulah kesempurnaan dari makna al-kamal, kesempurnaan yang tidak perlu ditambah-tambah. Sedangkan atmamtu dalam urusan nikmat artinya adalah sempurna, tetapi kesempurnaan yang nisbi, yang relatif. Sebagai contoh sederhana, dalam perkara nikmat, kita yang memandang si fulan, kita punya redaksi kurang apa dia, ya, kurang apa dia dalam urusan nikmat. Jabatan iya, istri cantik, anak sukses semua, kurang apa dia. Tetapi sesungguhnya kesempurnaan itu yang sampai kita mengatakan kurang apa dia, itu sesungguhnya adalah relatif. Karena apa? Karena boleh jadi ada orang punya nikmat jabatan, punya nikmat harta, tetapi boleh jadi dia punya encok, tidak punya nikmat kesehatan. Sebenarnya boleh jadi itu adalah cukup baginya, itu nikmat. Makanya dalam terjemahannya atmamtu diterjemahkan telah aku cukupkan. Maka kecukupan itu adalah dari sisi relatif, karena boleh jadi dia masih menginginkan hal yang lain. Tapi kalau dalam urusan agama kita tidak boleh menginginkan tambahan-tambahan. Kalau dalam urusan nikmat silahkan antum menginginkan tambahan. Karena boleh jadi antum sudah punya kendaraan yang bagus, sudah punya jabatan yang mentereng, sudah punya rekening yang gendut, tapi boleh jadi ada nikmat lain yang belum antum miliki. Tapi dalam urusan agama tidak boleh berharap ada tambahan-tambahan. Bahkan jika ada orang datang membawa tambahan-tambahan agama yang padahal tidak dikenal oleh para sahabat, itu sebagai bagian daripada agama, maka kita tolak.
Itulah makna daripada akmaltu lakum dinakum. Isyarat kepada kita, jangan punya pikiran ingin adanya tambahan-tambahan dari agama. Cukupkan dengan apa yang telah datang. Tapi atmamtu alaikum nikmati, silahkan kalian menginginkan nikmat-nikmat yang lain. Saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kata Al-Imam Ibn Rajab mengutip sabda Rasul, taraktukum ala bayda'a naqiyah. Kata Nabi, aku telah meninggalkan kalian di atas keterang benderangan, ya, ala bayda' naqiyah lailuha kanahariha. Saking terang benderangnya urusan agama ini, malamnya bagaikan siang. Ini sebuah ilustrasi akan betapa gamblangnya urusan agama ini. Sampai-sampai digambarkan oleh Rasul bahwa malamnya bagaikan siangnya. La yazighu anha, tidak ada yang melenceng dari agama ini illa halikun, kecuali dia akan binasa. Melenceng saja, melenceng sedikit saja, kita akan merugi. Maka luruslah kita dalam perkara agama, hanya ittiba' kepada Rasul dan para sahabatnya. Wa qala Abu Dzar, telah berkata Abu Dzar radhiyallahu anhu, kata beliau, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma ta'irun, dan tidaklah seekor burung yuharriku, dia menggerakkan janahaihi, dua sayapnya, fis sama'i, di atas langit, illa waqad dzakara lana minhu ilman, kecuali Rasul telah menjelaskan kepada kami tentang ilmunya. Artinya perkataan Al-Imamu Abu Dzar rahimahullah radhiyallahu anhu ini menegaskan akan apa yang telah diisyaratkan oleh Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan menegaskan, meyakini apa yang telah disampaikan oleh Rasul, taraktukum ala bayda naqiyah lailuha kanahariha, bahwa semua apa yang dibutuhkan oleh kita dalam perkara mana yang halal, mana yang haram, mana yang mendekatkan kita kepada surga, mana yang menjauhkan kita daripada neraka, itu semuanya sudah dijelaskan. Makanya dalam satu riwayat Rasul mengatakan dalam sabdanya yang mulia, kata beliau, ma yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum 'anin nar illa wa qad buyyina lakum, kecuali semua itu telah dijelaskan untuk kalian. Artinya saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya yang mulia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Maka seluruh kebutuhan kita bagaimana beribadah kepada Allah, seluruh penjelasan bagaimana kita beribadah kepada Allah, itu sudah dijelaskan. Beribadah kepada Allah dalam bentuk menjalankan perintah, beribadah kepada Allah dalam bentuk meninggalkan larangan, semuanya sudah dijelaskan. Maka secara asal sebenarnya agama itu tidak ada yang namanya perkara mustabahat atau mustabihat. Adanya umur mustabihat itu adalah karena keterbatasan ilmu kita. Makanya kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, fa ammar rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang kokoh dalam keilmuan itu tidak mengenal yang namanya apa? Umur mustabihat, perkara-perkara yang samar, karena memang bagi mereka sudah jelas keilmuannya, mana yang halal itu jelas, mana yang haram itu jelas. Fil jumlah, fama tarakallahu wa rasuluhu halalan
illa mubayyanan wala haraman illa mubayyanan. Tidak ada perkara halal kecuali sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada perkara haram kecuali sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Lakin ba'duhu kana azhara bayanan minan ba'd. Tetapi sebagian perkaranya, penjelasannya itu lebih jelas ketimbang penjelasan tentang sebagian yang lain. Itu problemanya. Maka orang-orang semacam kita ini yang sering terjebak kepada situasi bingung ini halal ataukah haram. Karena apa? Keterbatasan ilmu. Padahal secara asal semuanya sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kata al-Imam Ibn Rajab, la tajtami'u hadhil ummatu ala dalalatin. Umat ini tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Ya. Maka kata beliau, fala budda fil ummati min alimin yuwafiqu qawluhu al-haqqa. Oleh karena itu maka pasti di tengah-tengah umat ini ada seorang alim yang keilmuannya sesuai dengan kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Fayakunu huwal alimu bihadzal hukmi. Maka beliaulah yang dalam perkara hukum ini yang tahu. Wa ghairuhu, sedangkan yang selain beliau yakunul amru mushtabahan alaihi. Perkaranya boleh jadi bagi orang lain itu adalah perkara yang samar, yang mustabah. Wala yakunu aliman bihadha, dan dia tidak mengetahui hukumnya. Artinya begini, saudaraku ikhwatal iman, para bapak, para ibu yang saya muliakan rahimakumullah. Boleh jadi ada satu perkara pasti ada seorang alim mengetahui hukumnya, tapi boleh jadi perkara ini bagi orang lain adalah perkara yang mustabah, perkara yang samar. Ini adalah sebagai bukti bahwasanya jaminan dari Allah dan Rasulnya bahwa umat ini tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Karena orang yang tidak mengerti tentang hukum satu perkara ini, dia akan potensi menghukumi dengan hukuman yang salah, dengan hukum yang salah. Maka kalau semua orang tidak mengerti tentang hukum ini, itu artinya status keumatan ini sedang terperosok ke dalam kesesatan secara bersama-sama, dan ini tidak mungkin. Artinya semua perkara yang boleh jadi sebagian orang menghukumi dengan hukum remang-remang karena dia tidak mengerti hakikatnya, tetapi pasti di sana ada seorang alim yang mengetahui hakikat daripada hukum perkara ini. Karena jaminannya adalah umat ini tidak akan bersepakat secara bulat, secara bersama-sama di atas kesesatan. Makanya benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu sisi bahwasannya apabila ada seorang alim meninggal dunia, di mana kata Rasul ya, di antara pertanda dekatnya kiamat itu adalah dicabutnya ilmu, dan Allah itu la yantazi'u al-ilma intiza'an. Allah itu ketika hendak mencabut ilmu itu bukan dicabut secara sekaligus, tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan apa? Bimautil alim, bimautil ulama, dengan matinya seorang ulama. Dan para ulama mengatakan ketika ada seorang alim meninggal dunia, maka umat ini, urusan agama umat ini ada yang ada yang hilang. Tetapi satu sisi kita juga harus optimis bahwasannya umat ini tidak akan pernah bersepakat di atas kebatilan. Maka artinya pasti Allah sisakan
seorang alim yang akan menjelaskan perkara itu. Karena umat ini tidak mungkin bersepakat di atas kebatilan. La tajtami'u hadhihi al-ummah 'ala dhalalah. Umat ini tidak akan bersepakat di atas kesesatan, dan ini berlaku seterusnya sampai Allah menghabiskan ulama. Sampai Allah menghabiskan ulama, tak bersisa satupun. Maka kata Rasul, apabila Allah sudah tidak menyisakan, lam yubqi aliman, ketika Allah sudah tidak menyisakan seorang alim pun, seorang ulama pun, maka apa? Manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpinnya, mengangkat penasehat-penasehatnya dari kalangan orang-orang yang bodoh, sehingga dia akan berfatwa yang sesat dan menyesatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Fa inna hadhihi al-ummata la tajtami'u 'ala dhalalah. Sesungguhnya umat ini tidak akan bersepakat, tidak akan berkumpul bersepakat di atas kesesatan. Wala yadhharu ahlu batiliha 'ala ahli haqqiha. Dan ahli kebatilan dari umat ini tidak akan unggul, tidak akan muncul di atas ahli al-haqnya. Fala yakunul haqqu mahjuran ghaira ma'mulin bihi fi jami'il amsari wal a'sar. Tidak akan pernah terjadi al-haq itu menjadi mahjur, yang ditinggalkan di setiap kota, di setiap masa. Pasti ada, boleh jadi di satu kota perkara ini ditinggalkan, al-haq ini telah dimusnahkan karena tidak adanya seorang alim. Tapi boleh jadi di kota lain, di daerah lain, ada orang yang mengusungnya kebenaran ini. Karena umat ini tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mushtabihat. Oleh karena ini maka Rasul telah bersabda dalam perkara yang mushtabahat atau mushtabihat. Kata beliau, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak mengetahui al-mushtasabahat ini, al-mutasyabbihat ini atau al-mushtabihat ini, katsirun minan nas, kebanyakan daripada manusia. Fadalla ala anna minan nas man ya'lamuha. Artinya berarti mafhumnya berarti ada di sana sebagian orang yang mengetahuinya. Betul banyak yang tidak mengetahuinya, tetapi ada sebagian dari manusia ini yang mengetahui perkara-perkara yang mustabahat ini, sehingga dia bisa menjelaskan dengan gamblang ini masuknya kepada yang halal ataukah dia masuknya kepada yang haram. Wa innama hiya mustabihatun ala man la ya'lamuha. Dia dikatakan sebagai perkara yang mustabihat, itu adalah nisbat kepada orang yang tidak mengetahuinya. Wa laysat mustabihatun fi nafsil amri. Padahal perkaranya bagi orang yang mengerti dan memiliki ilmunya itu bukanlah perkara yang mustabahat atau mustabihat. Fahadha huwa sabab al-muqtadi lishtibahi ba'dil asya' ala kathirin minan nas. Inilah sebabnya yang menyebabkan terjadinya adanya perkara yang mustabihat di tengah-tengah umat ini adalah karena apa? Kebanyakan manusia tidak mengerti. Wa qad fassara al-Imam Ahmad asy-syubhata bi annaha manzilatun bainal halali wal haram. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah menafsiri bahwa syubhat itu adalah manzilatun, keadaan antara halal dan haram, kedudukan posisi antara halal dan haram, yakni al-halal al-mahd wal haram al-mahd, yaitu antara halal yang jelas halalnya dengan haram yang jelas haramnya, itu di tengah-tengahnya adalah manzilah yang disebut sebagai syubhat atau mustabihat. Wa qala, dan beliau berkata, man atqaha, barang siapa yang menjaganya, menjaga diri dari perkara yang syubhat,
faqad istabra'a lidinihi, maka sungguh dia telah membebaskan agamanya, menyelamatkan agamanya. Wa fassaraha taratan bi ikhtilatil halali wal haram. Terkadang Imam Ahmad juga menafsiri syubhat itu adalah ikhtilat, tercampurnya antara halal dan haram. Wa yatafarra'u ala hadha muamalah man fi malihi halal wa haram mukhtalitun. Dari ungkapan Imam Ahmad ketika menjelaskan perkara yang syubhat atau mustabihat, maka yatafarra'u, muncul cabang, ilmu cabang fikih, yaitu dalam perkara muamalatu man fi malihi halalun wa haramun mukhtalatun. Bagaimana kita bermuamalah dengan orang yang hartanya itu campuran antara halal dan haram. Dia punya bisnis yang halal, sekaligus dia juga punya penghasilan dari bisnis yang haram. Dia punya bisnis penghasilan dari bisnis yang halal, juga dia punya penghasilan dari bisnis yang haram, tercampur. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang ini? Fa in kana aktsaru malihi al-haram, ini jawabannya. Apabila mayoritas hartanya itu haram, faqala al-Imam Ahmad, maka Imam Ahmad berkata, yambaghi an yajtanibahu, seyogianya kita menjauh, menghindar bermuamalah dengan orang semacam itu. Dia punya penghasilan dari bisnis yang halal, dia punya penghasilan dari bisnis yang haram, tapi yang terbesarnya adalah dari penghasilan yang haram. Bagaimana kita berinteraksi dengan dia? Kata Imam Ahmad, hindari. Ya. Illa an yakuna syai'an yasiran, kecuali kalau sebatas interaksi yang sedikit. Au syai'an la yu'raf, atau sesuatu yang tidak diketahui. Wakhtalafa ashabuna, atau keadaan hartanya tidak jelas. Maksudnya mana yang lebih banyak? Apakah yang haram yang lebih banyak ataukah yang halal? Maka dalam perkara ini kata Imam Ahmad, para ulama-ulama sahabat kami itu berselisih pendapat, hal huwa makruhun au muharramun ala wajhaini, apakah makruh saja ataukah haram ala wajhaini, di atas dua segi perbedaan pendapat. Artinya ikhwatal iman, hadani Allah iyyakum, kita punya tetangga, dia punya bisnis ribawi, tapi juga dia punya bisnis yang halal, dan kita menduga yang paling besar penghasilannya dia dapatkan dari hasil riba. Maka kata Imam Ahmad, kalau dia memberi sesuatu, kalau sedikit, ya, kalau sedikit memberinya, maka boleh diterima. Kenapa? Husnudzan yang dia berikan kepada kita yang sedikit itu adalah dari hasil yang halal. Ini, ya. Hindari kecuali dalam perkara yang sedikit. Tapi kalau prosentasi dan kuantitas hartanya, yang halal berapa, yang haram berapa, kita nggak ngerti, nggak jelas. Bagaimana kita mendapatkan pemberian dari dia? Maka kata Imam Ahmad, iya, ulama-ulama dari ashab kami itu berselisih pendapat. Yang pertama, wa in kana aktsaru malihil halal jazat muamalatuhu wal aklu min malihi. Jika yang mayoritas diduga adalah yang halal, lebih banyak yang halalnya, maka boleh kita berinteraksi dengannya, boleh memakan dari hartanya yang dia berikan.
Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yu'amiluna al-musyrikin wa ahlal kitabi ma'a ilmihim bi annahum la yajtanibuna al-harama kullahu. Nabi dan para sahabatnya berinteraksi urusan harta dengan orang-orang musyrik dan orang-orang ahlul kitab, padahal Nabi dan para sahabatnya tahu betul orang musyrik dan orang-orang ahlul kitab itu tidak menghindari perkara yang haram secara total. Ya. Itu. Ya. Dasarnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan orang-orang musyrik dan orang-orang ahlul kitab, Yahud dan Nasara. Ya. Dan Nabi bahkan menyantap hidangan mereka. Ya. Dengan apa? Karena apa? Diduga yang mereka miliki, yang mereka berikan kepada Nabi itu adalah dari harta yang halalnya. Wa in ishtabaha al-amru fahuwa syubhatun. Tetapi apabila perkaranya itu samar, fahuwa syubhatun, maka dia adalah syubhat. Wal wara'u tarkuhu. Maka sikap kehati-hatian yang secara wara'i adalah tinggalkan. Kalau memang enggak jelas mana yang lebih banyak, maka tinggalkan, jangan mau diberi hadiah. Qala Sufyan, la yu'jibuni dzalika wa tarkuhu a'jabu ilayya. Ya. Keadaan itu tidak menjadikan aku kagum. Yang aku kagumnya adalah aku meninggalkannya. Yani ketika ada hadiah dari orang yang tidak jelas hartanya ini halalkah atau haramkah, dari indikator bisnisnya dia punya bisnis yang haram dan kita tidak tahu apakah dia punya bisnis yang halal, maka al-wara'u tinggalkan, jangan mau diberi hadiah olehnya. Wa mata ulima anna 'aina asy-syai'i haramun ukhidha biwajhin muharramin. Apabila diketahui bahwasanya zat sesuatu itu haram dan diambil dengan cara yang haram, fa innahu yahrumu tanawuluhu, maka jelas ini haram untuk dikonsumsi. Wa qad haka al-ijma'a ala dzalika Ibnu Abdul Bar wa ghairuhu, telah menghikayatkan akan adanya ijma' atas hal ini al-Imam Ibnu Abdul Bar wa ghairuhu dan yang lainnya. Saudaraku ikhwatal iman, hadaniyallahu wa yakum, dari hadis yang ke-6 dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ini, maka kemudian al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali membagi manusia kepada beberapa golongan. Ya. Membagi manusia kepada beberapa golongan dalam kaitannya bagaimana bagus tidaknya agama seseorang itu. Maka ini penting kita bahas, ya, agar kita bisa menelisik kita ini di golongan mana dari penggolongan manusia atas dasar hadis ini, yaitu hadis yang mengatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asyubuhat istabra li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Ya. Dari hadis ini al-Imam Ibnu Rajab menggolongkan manusia kepada beberapa golongan kaitannya dengan kualitas keagamaannya. Maka insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang agar kita bisa membaca di mana posisi kita. Jika posisi kita berada di atas yang salah, maka kita bisa mengupayakan agar kita bergabung kepada golongan yang lebih baik. Insya Allah kita bahas pertemuan depan, insya Allah. Waffaqani Allah wa iyyakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.